Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Hendra Saputra, SEMSI, selaku dosen pembimbing kami. Ada quotes yang mengatakan, jika kamu gagal dalam mempersiapkan, maka bersiaplah untuk gagal. Oleh karena itu, kita akan membahas materi tentang perencanaan strategis dan proses pemasaran. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sudah sayang, ditinggal. Eits, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agil Badawi, Bonansa Situmorang, Cindi Besi Tanggang, Christine Natasha Sihaloho, Dea Ananda Pinem, Fikri Alkausar, Kevin Valencius Siahaan, Suci Destiani, dan Yayang Variana Togatoro. Nah teman-teman, apa saja sih yang akan kita bahas di materi kali ini? Yang pertama yaitu konsep manajemen pemasaran. Yang selanjutnya, perencanaan strategi pemasaran. Lalu, proses pemasaran. Dan yang terakhir adalah studi kasus. Dan ditutup dengan kesimpulan. Mau lebih dalam? Mari simak penjelasan berikut ini. Konsep manajemen pemasaran. Nah, konsep dasar manajemen pemasaran mengacu pada prinsip-prinsip utama yang digunakan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi. Sebuah konsep pemasaran harus dibuat dengan memperhatikan 3 faktor berikut. Yang pertama, perencanaan harus berorientasi pada konsumen atau pelanggan. Yang kedua, keuntungan perusahaan harus menjadi tujuan dari suatu volume penjualan. Yang ketiga, seluruh kegiatan pemasaran harus saling terintegrasi dengan semua bidang kegiatan di perusahaan. 5 konsep dasar dalam manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu penentuan produk. Kita harus memahami yang namanya tentang kebutuhan, keinginan, serta permintaan dari pelanggan. Penentuan produk dalam manajemen pemasaran adalah proses yang berkelanjutan dan harus responsif terhadap perubahan dalam pasar dan kebutuhan pelanggan. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep secara efektif, perusahaan dapat menghasilkan produk yang sukses dan memenuhi harapan pelanggan. Yang ketiga yaitu penentuan pasar dan segmentasi. Penentuan pasar adalah proses di mana perusahaan mengidentifikasi dan memilih segmen pasar yang akan menjadi target utama dari produk atau layanan mereka. Perusahaan harus memilih pasar yang sesuai dengan keunggulan kompetitif dan strategi pemasaran mereka. Berikutnya yaitu segmentasi. Segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik yang sama, seperti demografi, geografi, perilaku, dan kebutuhan. Tujuannya adalah untuk memahami setiap kebutuhan dari setiap konsumen. Dengan adanya penentuan pasar dan segmentasi, maka perusahaan akan dapat menyesuaikan produk, harga, promosi, dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan dari setiap konsumen. Yang keempat ada manajemen distribusi. Manajemen distribusi adalah bagian dari pemasaran yang memastikan bahwa produk sampai ke tangan konsumen dengan cara yang efisien dan efektif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, mengoptimalkan biaya operasional, dan memperkuat posisi kompetitif pasar mereka. Yang kelima yaitu manajemen promosi. Manajemen promosi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran merek, menciptakan minat konsumen, dan mendorong pembelian produk untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan. Hal ini menjadi bagian penting dalam pemasaran untuk mencapai tujuan perusahaan dalam pasar yang telah ditargetkan. B. Perencanaan strategi pemasaran. Perencanaan strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan untuk menentukan target pasar atau target market dari bisnis. Perencanaan strategi atau pemrograman adalah proses memutuskan program-program utama yang akan dilakukan suatu organisasi dalam rangka implementasi strategi dan menaksir jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap program jangka panjang beberapa tahun yang akan datang. Hasil dari proses perencanaan strategi berupa dokumen yang dinamakan strategi plan atau sering juga disebut program. Informasi tentang program meliputi beberapa tahun yang akan datang, biasanya meliputi 3 atau 5 tahun. Dalam perusahaan yang berorientasi pada laba, setiap produk utama atau lini produk disebut sebagai program. Sedangkan dalam organisasi nirlaba, bentuk utama jasa organisasi yang ditawarkan merupakan suatu program. Secara umum, ada 5 tugas manajemen strategi yang harus dilakukan oleh seorang manajer, yakni yang pertama,
mengembangkan suatu konsep usaha, dan membentuk visi kemana organisasi akan dijalankan. Yang kedua, menjadikan misi menjadi tujuan yang lebih spesifik. Yang ketiga, membuat suatu strategi untuk mencapai kinerja yang sudah ditargetkan. Yang keempat, implementasi dan pelaksanaan strategi yang dipilih secara efisien dan efektif. Dan yang kelima, evaluasi prestasi, mengkaji situasi dan melakukan penyesuaian dalam hal misi, tujuan, strategi, atau implementasi sesuai dengan keadaan real, perubahan kondisi, ide-ide baru, dan kesempatan yang baru. Keuntungan perencanaan strategis. Perumusan strategi merupakan proses memutuskan atas suatu strategi baru. Sementara perencanaan strategi adalah proses memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi. Dalam proses perumusan strategi, manajemen memutuskan tujuan organisasi dan strategi utama untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan strategi merupakan kegiatan yang sistematis, di mana adanya proses perencanaan strategi tahunan, dengan prosedur dan jadwal yang tersusun rapi. Adapun keuntungannya yaitu 1. Proses perencanaan strategi merupakan kerangka kerja dalam mengembangkan anggaran tahunan. Kedua, sebagai pengembang alat manajemen organisasi. Yang ketiga, sebagai mekanisme untuk memaksa manajer jangka panjang. Keempat, membantu mengarahkan manajer sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Kelima, membantu berpikir secara eksplisit tentang tindakan jangka pendek yang diperlukan dalam menjalankan strategi jangka panjang. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan perencanaan strategis. Kegiatan perencanaan strategi bisa menjadi kegiatan yang bersifat rutin, birokratis, yang mengurangi cara berpikir strategis. Organisasi membuat departemen perencanaan strategi yang luas dan mendelegasikan penyusunan rencana strategi kepada staf departemen. Ternyata, perencanaan strategi menghabiskan banyak waktu dan mahal. C. Proses pemasaran. Proses pemasaran sama pentingnya dengan kualitas produk yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Semakin matang perencanaan dan eksekusi pemasaran kita, maka produk yang kita miliki, produk yang berkualitas, lebih mudah menemukan pasar loyal yang akan melakukan pembelian mereka secara berulang. Tak lupa dengan eksekusi transaksi yang terjadi, agar dapat memberikan pengalaman yang berkesan untuk pelanggan yang membeli produk kita, maka secara lebih rinci akan dijabarkan dalam poin berikut ini. 1. Riset pasar, dasar semua aktivitas pemasaran. Pertama-tama kita harus mencari tahu kondisi pasar, pelanggan atau konsumen, dan kepuasan apa yang diharapkan menjadi hal krusial dalam proses pemasaran. Semua aktivitas nantinya harus direncanakan berdasarkan hasil riset sehingga komprehensif dan sesuai dengan kondisi yang nyata. 2. Penyusunan strategi pemasaran. Setelah didapatkannya data yang valid mengenai kondisi pasar dengan pelanggan, maka strategi pemasaran yang bisa mulai disusun. Mulai dari pendekatan apa yang akan digunakan, bagaimana eksekusi yang bisa menarik perhatian, hingga pertimbangan budaya perusahaan yang menjadi ciri khas. Semua rencana bisa direncanakan dengan cermat, terstruktur, masuk akal, dan target yang jelas. 3. Eksekusi strategi pemasaran. Setelah semua disusun dan dipastikan sudah tepat, maka saatnya melakukan eksekusi. Semua rencana dilakukan secara langsung dan diusahakan seoptimal mungkin agar mencapai target pemasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Tentu saja, melibatkan staf kompeten yang harus dilakukan dalam proses ini, agar setiap lini yang dieksekusi bisa memberikan hasil yang maksimal. 4. Monitoring dan kontrol eksekusi. Dalam rangka eksekusi yang dijalankan, harus ada staf yang bertugas untuk menjaga jalannya strategi pemasaran. Hal ini agar tetap sama sesuai rencana. Monitoring dan controlling diperlukan, sehingga rencana yang sudah disusun bisa benar-benar dilaksanakan. Staf juga bertugas untuk mencatat dan mendokumentasikan proses pemasaran ini, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi. Kelima, evaluasi. Proses terakhir ini adalah evaluasi. Setelah semua rencana dilakukan, pada bagian akhir dari proses ini akan dilakukan evaluasi. Tujuannya sederhana, untuk membandingkan target dengan capaian yang diperoleh dalam eksekusi proses yang sudah dilakukan.
Cara ini juga dilakukan untuk mengetahui poin-poin apa yang bisa ditingkatkan, sehingga pada proses yang akan datang bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal. Oke, selanjutnya yaitu bagian D, studi kasus, yang dimana Toko Agung berlokasi di Kota Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara. Hampir setiap hari usaha ini selalu ramai didatangi oleh masyarakat yang ingin membeli kebutuhan mereka, baik masyarakat sekitar Kota Tanjung Selor maupun masyarakat dari desa-desa kecil di sekitaran Tanjung Selor yang membeli dalam jumlah banyak untuk kemudian dijual kembali oleh mereka. Sumber daya yang dimiliki oleh Toko Agung ada sekitar 13 orang pekerja. Karena toko ini memiliki cabang lain di lokasi yang berbeda, sehingga toko ini sangat membutuhkan tenaga kerja yang lumayan banyak. Pemasaran yang dilakukan Toko Agung hanya dari mulut ke mulut, karena toko ini juga sudah banyak dikenal oleh masyarakat, dan juga dikarenakan lokasi toko ini yang strategis, yaitu berada di tengah-tengah kota, dekat dengan pemukiman masyarakat setempat. Banyaknya keperluan dan kebutuhan rumah tangga pada masyarakat membuat usaha ini sangat menjanjikan, karena masyarakat selalu butuh sembako dan barang-barang kebutuhan lainnya untuk kesenangan maupun kehidupan mereka. Di lain sisi, Kota Tanjung Selor sendiri baru dijadikan sebagai ibu kota provinsi yang sebelumnya merupakan sebuah kabupaten. Hal ini tentu saja mendorong banyak minat para pelaku usaha untuk membesarkan usaha mereka masing-masing, karena kedepannya kota ini akan ramai karena telah menjadi sebuah ibu kota. Dalam hal pendanaan, Toko Agung pernah meminjam modal di bank untuk membuka cabangnya di lokasi lain. Hal ini agar dapat mengembangkan toko ini dan mempertahankannya karena di lokasi cabang masih belum banyak saingan. Karena lokasi cabang ini lumayan jauh dari tengah kota. Tingginya persaingan usaha pada toko kelontong di Kota Tanjung Selor membuat Toko Agung memerlukan adanya strategi pemasaran yang tepat untuk menghadapi persaingan tersebut. Penyelesaian masalah. Secara umum, setiap perusahaan akan selalu melibatkan 3 unsur dalam menjalankan pemasarannya, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Ketiga unsur tersebut akan membantu perusahaan untuk menemukan strategi pemasaran yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Namun pada praktiknya, pemilik usaha Toko Agung tidak menggunakan segmentasi, targeting, dan positioning yang spesifik dalam menjalankan pemasarannya. Namun hasil wawancara telah menunjukkan bahwa tanpa disadari, sebenarnya Toko Agung telah menetapkan segmentasinya dengan baik. Segmen yang pertama ada segmentasi geografis. Geografis adalah kegiatan membagi pasar berdasarkan lokasi konsumen atau daerah penjualan. Dari Sulianto 2010. Segmentasi geografis Toko Agung meliputi wilayah pelabuhan Tanjung Selor, Kota Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara. Yang kedua ada segmentasi demografis. Demografis adalah kegiatan membagi pasar berdasarkan faktor demografis seperti umur, jenis kelamin, suku, agama, kebangsaan, pendidikan maupun pekerjaan. Dari Sulianto 2010. Dan yang ketiga ada segmentasi psikografis. Psikografis adalah kegiatan membagi pasar berdasarkan faktor psikologis seperti kepribadian, sikap, opini, dan gaya hidup. Dari Sulianto 2010. Segmentasi psikografis Toko Agung adalah semua konsumen yang membutuhkan produk-produk sembako, termasuk produk pertanian dan peternakan. Nah, slide selanjutnya ialah marketing mix Toko Agung. Dalam menjalankan bisnisnya, Toko Agung telah menerapkan strategi bauran pemasaran atau lebih dikenal dengan marketing mix. Seperti yang telah diketahui bahwa bauran pemasaran ada 4 unsur, yaitu produk atau produk, price, harga, place, tempat atau wilayah lokasi, dan promotion, promosi. Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan, maka keempat indikator marketing mix yang digunakan Toko Agung akan dapat dirangkum sebagai berikut. Dan yang selanjutnya adalah 1. Produk atau produk. Toko Agung produk adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada target pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang,
tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Berdasarkan keterangan dari keempat formasi penelitian, maka produk-produk yang ditawarkan adalah bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari, termasuk sembako, serta produk pertanian dan peternakan. Dan yang kedua adalah price atau harga. Produk toko agung harga adalah jumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan produk. Berdasarkan keterangan dari keempat informasi penelitian, maka harga dari produk-produk yang ditawarkan adalah antara 5.000 hingga lebih dari 1 juta, tergantung jenis produk dan jumlah pembeliannya. Dan yang ketiga adalah place atau tempat, wilayah, atau lokasi. Toko agung tempat meliputi kegiatan perusahaan untuk membuat produk tersedia bagi konsumen yang menjadi target Agora Vol 4 nomor 2 sesuai dengan segmentasi geografis toko agung. Keterangan dari keempat informan penelitian juga menunjukkan bahwa toko agung berada di kota Tanjung Selor. Hingga saat ini, toko agung telah memiliki 2 toko. Toko utama berada di Jalan Katapso RT 20 Tanjung Selor, Kalimantan Utara, dan toko kedua berada di Jalan Kolonel Syed Takji Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Dan yang terakhir adalah promotion atau promosi. Toko agung promosi adalah aktivitas untuk memperkenalkan dan mengkomunikasikan manfaat produk dan membujuk konsumen sasaran untuk membelinya. Berdasarkan hasil wawancara kepada toko agung, telah menerapkan sales promotion dalam kegiatan pemasarannya, yaitu berupa diskon dan bonus. Diskon diberikan pada hari-hari besar tertentu seperti Natal, Lebaran, dan hari besar lainnya, khususnya untuk pembelian produk dalam jumlah besar. Tibalah kita ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah pemasaran dalam suatu usaha memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mengenalkan produk dan meningkatkan penjualan. Dapat dikatakan, kunci suatu produk agar cepat laku di masyarakat adalah terletak pada segi pemasarannya. Apabila dalam suatu bisnis strategi pemasaran dapat dilakukan dengan baik dan tepat, maka bisnis tersebut akan cepat sekali berkembang. Berakhirlah sudah presentasi kami. Jika ada salah tutur kata ataupun tingkah laku, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jalan-jalan ke Kanada, jangan lupa membeli Good Time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time!